setiap provinsi dan estimasi UMP-nya. Contohnya untuk di DKI ini adalah 5.396. Kemudian di poin terakhir disebutkan, apabila anggaran belanja jasa pegawai P3K paruh waktu belum tersedia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus Bapak Ibu yang mendapatkan kode R2 R3. Di video kali ini kita akan membahas ketentuan baru dari Mendagri berkaitan dengan pembayaran gaji paruh waktu ya untuk rekan-rekan semua, baik berupa kode bayar, sumber dan mekanisme pembayaran gaji bagi paruh waktu. Sebenarnya berapa juga minimal gaji paruh waktu yang dapat nanti ditentukan kepada Bapak Ibu? Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, setelah kita membahas berkaitan dengan keputusan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menjelaskan tentang P3K paruh waktu. Nah, di bagian pembayaran gaji ataupun sumber gaji di sini disebutkan, ya bermula dari diktum ke-19 ya, bahwa P3K paruh waktu itu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN. Nah, jika memang ini menjadi patokan salah satu daerah, maka sangat miris sekali jika ada rekan-rekan non-ASN yang sebelumnya hanya mendapatkan besaran gaji non-ASN itu di bawah 1 juta, baik 200.000, 250 sampai 500.000. Sangat tidak layak apabila memang gaji paruh waktu berdasarkan gaji non-ASN. Nah, di sini ditambahkan atau ya sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, ini sangat memungkinkan dan boleh dipandang layak jika memang aturan upah minimum diterapkan. Nah, jika kita melihat estimasi hitungan UMP untuk tahun 2025 yang sebenarnya ada kenaikan, nah di sini adalah daftarnya ya. Setiap provinsi dan estimasi UMP-nya. Contohnya untuk di DKI ini adalah 5.396. Kemudian kita lihat lagi di daerah Aceh 3.685.000. Kemudian di Banten misalnya 2.905.000. Kemudian di Bengkulu 2.670.000, kemudian misalnya di Riau 3.508.000 dan daerah-daerah lainnya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya mengacu pada UMP ini dipandang layak ya jika rekan-rekan paruh waktu dibayar sebagaimana ketentuan upah minimum provinsi ya yang diterapkan sebagaimana ditetapkan di dalam Kemenpan RB ini. Nah, berkaitan dengan sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, berkaitan dengan upah ataupun pembayaran gaji inilah Bapak Ibu, sebagai realisasinya Mendagri sudah pun mengeluarkan edaran ya yang bersifat sangat segera berkaitan dengan penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur. Nah, sehingga nanti dengan aturan inilah pemerintah daerah dapat membayar gaji Bapak Ibu paruh waktu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan. Kita baca Bapak Ibu sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan sesuai dengan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang kita tunjukkan tadi tentang P3K paruh waktu, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dinyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penetaannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang tersebut mulai berlaku, maka instansi pemerintah atau Pemda dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lain selain pegawai ASN. Oleh karena itu, dalam rangka penataan pegawai non-ASN, Pemda harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non-ASN khususnya yang database BKN itu menjadi P3K atau ya P3K paruh waktu. Apabila masih mengangkat lagi pegawai non-ASN, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk batas waktu tidak boleh mengangkat lagi pegawai non-ASN itu adalah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini berarti per Oktober 2023 ya. Kalau seandainya setelah itu ada pengangkatan lagi, maka itu dianggap ilegal.
Nah, kemudian yang kedua, pengaturan penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu itu dilaksanakan berdasarkan diktum pertama, diktum ketiga, diktum ke-19, dan diktum ke-20 keputusan Kemenpan RB tahun 2025 yang nomor 16 tadi. Nah, diktum pertama, diktum kedua ini menjelaskan tentang P3K itu sendiri ya. Kemudian poin ketiga, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran P3K paruh waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan sebagai berikut. Nah, ini Bapak Ibu adalah aturan ketentuan pengambilan dana ya untuk P3K paruh waktu dari dana APBD menggunakan pos ataupun nomenklatur sebagai berikut. Nah, kode berikut ini adalah untuk P3K jabatan guru ya, ini ya. Kemudian kode bawahnya yang 84 ini adalah untuk tenaga kependidikan ya, walaupun teknis tapi ini tenaga kependidikan. Jadi dipilah-pilah untuk belanja jasa pegawai P3K paruh waktu tenaga kependidikan kode 84 di belakangnya. Kemudian selanjutnya untuk kode 85 adalah untuk P3K paruh waktu jabatan nakes. Kemudian untuk kode 86 adalah paruh waktu jabatan tenaga teknis. Kemudian 87 untuk jabatan pengelola umum operasional. Meskipun sebenarnya pengelola umum operasional ini juga jabatan teknis, tapi di sini dipisah lagi Bapak Ibu ya. Kemudian untuk operator layanan operasionalnya 88, kemudian untuk pengelola layanan operasionalnya 89, dan yang 90 adalah untuk penata layanan operasional. Kemudian di poin terakhir disebutkan, apabila anggaran belanja jasa pegawai P3K paruh waktu belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD tahun 2025, pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga atau BTT dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025, mendahului peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jika belanja tidak terduga, tidak mencukupi juga agar menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran belanja atau memanfaatkan kas yang tersedia. Jadi pada prinsipnya ini memang aturan dan perintah untuk dapat mencukupkan ya dana pembayaran gaji P3K paruh waktu ini agar tidak ya terjadi kekurangan. Nah, surat ini dikeluarkan per tanggal ini ya 16 Januari 2025 oleh Mendagri Tito Karnavian, dan ini memang menjadi keputusan yang sangat mutlak untuk dilaksanakan. Nah, dengan terbitnya aturan ini jelas Bapak Ibu P3K paruh waktu tidak perlu khawatir lagi berkaitan dengan penganggaran. Tentu saja juga ini diperkuat oleh Kemenpan RB, edaran Pan RB sebelumnya yang menetapkan tentang pembayaran gaji P3K paruh waktu. Ya, demikian informasi yang dapat kita sampaikan. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.